Selamat siang. Halo. Selamat siang, Pak. Sambil nunggu yang lain, ini akan saya setelkan video mengenai rumah kompos, karena nanti kaitannya dengan materi hari ini mengenai teknologi bersih. Iya, Bapak. Lingkungan juga dapat menghemat anggaran pemerintah. Pemerintah Kota Surabaya mengolah sampah di rumah kompos menjadi listrik yang setiap harinya menghasilkan sebanyak 4 kilowatt yang dapat digunakan untuk menerangi Taman Kota Surabaya. Selain itu, pengelolaan sampah di rumah kompos dapat mengurangi jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Sampah jika tidak diolah dengan baik akan menyebabkan permasalahan lingkungan. Pemerintah Kota Surabaya menjadi percontohan untuk kota dan kabupaten di Indonesia dalam pengolahan sampah. Selain diolah menjadi pupuk kompos dan daur ulang, sampah di Kota Surabaya diubah menjadi listrik. Ya, ranting dan juga plastik inilah yang menjadi bahan utama untuk membuat listrik di rumah kompos Surabaya. Dan di sini ini merupakan salah satu aktivitas untuk mengubah dari ranting dan juga plastik menjadi listrik. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Ashari yang merupakan pengawas dari rumah kompos Jambangan. Ya, Bapak, bisa dijelaskan secara singkat bagaimana sebenarnya proses dari untuk pembuatan listrik ini? Ya, proses ini dari reaktor gasifikasi ya, ini pembuatan dari mungkin dosen ITS itu untuk menghasilkan listrik. Jadi bahannya cuma ranting sama plastik yang mengandung aluminium foil. Setiap hari ini bisa mengelola 60 kilo. Jadi ranting 50 kilo, plastik aluminium foil 10 kilo bisa 15 kilo. Setelah itu dia di dalamnya ada proses seperti ini mengandung gas. Nah ini gasnya untuk menggerakkan mesin atau genset yang ada di dalam ya. Itu nanti ada penyimpanan di baterai. Baterai nanti kita nyalakan pada malam hari. Jadi ada 3 titik untuk pemadaman penerangan rumah kompos pada malam hari. Kita nyalakan rumah kompos untuk pakai hasilnya listrik ini. Kini Pemkot Surabaya memiliki 28 rumah kompos. Rumah kompos yang menghasilkan listrik yaitu di Beratang, Wonorejo, Jambangan, dan Tambak Oso. Dalam sehari, rata-rata setiap rumah kompos menghasilkan sekitar 4.000 watt yang digunakan untuk menerangi rumah kompos dan taman-taman. Selain dapat menghasilkan listrik, rumah kompos juga merupakan tempat pembuangan sampah untuk warga. TPS memiliki sistem 3R, reduce, reuse, dan recycle. Pemerintah Kota Surabaya menghemat anggaran yang besar dari pengolahan sampah ini. Penghematannya tuh besar sekali. Kalau dulu itu 3.000, waktu aku zaman Kepala Dinas Kebersihan, itu 3.300 masuk TPA. Sekarang ini tinggal 1.400-an yang ke TPA. Turun terus setiap tahun itu. Makanya tadi saya katakan kalau 5 tadi mudah-mudahan bisa 50 ton. Karena tergantung luas tanahnya juga. Itu kalau itu bisa diturunkan turun terus, maka kita akan bayar meskipun investasi yang kita buat di TPA itu termurah dibandingkan kota-kota lain di Indonesia. Kita termurah. Kalau nggak salah Solo itu dengan penduduk 750.000, kita kan 3 juta, jadi 3 kalinya itu dia kena 90 berapa? 90 ribu US dollar, 90 juta US dollar kalau nggak salah. Nah tapi kita hanya 48 juta US dollar. Minimal sampah yang harus masuk ke TPA Benowo adalah 1.000 ton. Karena target Pemkot Surabaya menghasilkan listrik 11 megawatt. Pemerintah Kota Surabaya akan menambah 5 rumah kompos baru yang ditargetkan tahun ini selesai. Salah satunya di wilayah Tenggilis dengan harapan bisa menghasilkan listrik 4 kilowatt. Penambahan ini dilakukan karena targetnya sebanyak 50 ton sampah tidak lagi masuk ke tempat pembuangan akhir Benowo. Gita Goinda, Agadipa, Surabaya. Baik, itu tadi merupakan contoh
penanganan sampah di Kota Surabaya. Di sana sudah mulai menerapkan yang namanya teknologi ramah lingkungan dalam pengolahan sampahnya. Dan ini patut menjadi contoh untuk penanggulangan sampah di kota-kota besar yang lain. Tadi Bu Risma sendiri kan membandingkannya dengan Kota Solo. Kota Solo penduduknya kurang dari 1 juta, sementara Surabaya 3 juta. Tapi biaya penanganan sampah akhirnya kan lebih mahal di Solo. Gitu. Ini nanti teknologi pengolahan sampah seperti inilah yang ditunggu, yang bisa menjawab permasalahan sampah yang ada di kota-kota besar. Bahkan sekarang ini permasalahan sampah itu juga masuk ke desa-desa. Di desa sekarang juga sudah banyak yang kesulitan membuang sampah. Kalau zaman dulu yang namanya rumah itu kan mesti punya halaman luas, sampah akan dibakar di halamannya sendiri. Sekarang tanah untuk rumah itu sudah sempit, ya paling hanya untuk bangunan rumahnya saja, sementara halaman sudah nggak ada. Terus bagaimana pengelolaan sampahnya? Nah, dengan adanya teknik sampah diubah menjadi tenaga listrik ini menjadi salah satu solusi. Cuma tadi permasalahannya, kalau kita sudah mau mengembangkan pembangkit tenaga sampah, kita harus mempertimbangkan pasokan sampahnya. Jangan sampai nanti pembangkitnya sudah dibuat, tapi pasokan sampahnya kurang. Karena kasus udah beberapa tahun yang lalu itu ada pondok pesantren di daerah Semarang, di Kabupaten Semarang. Di sana dia sudah mengembangkan pembangkit tenaga sampah, tetapi baru beroperasi beberapa minggu, mereka nggak bisa beroperasi lagi karena terkait dengan pasokan sampahnya yang kurang. Itu pengantar untuk materi kali ini mengenai teknologi ramah lingkungan. Baik, kita mulai. Bapak, mohon maaf. Beberapa ada yang belum join karena izin sholat dulu, Pak. Jadi kebetulan di mata kuliah terakhir soalnya mepet jam 1 beresnya, jadi ada yang masih izin sholat. Biar aja, nanti biar mereka nyusul aja, nggak apa-apa. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Sudah. Oh ya. Oke, ini PowerPoint-nya udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke, kita mulai. Ini nanti di sini kita akan bahas apa yang dimaksud dengan teknologi bersih. Nanti ada yang menggunakan ini ya Pak, terminologi atau definisi teknologi bersih, ada yang menggunakan teknologi ramah lingkungan, ada juga yang menggunakan dengan nama teknologi hijau. Pada prinsipnya ketiga nama tersebut itu sama saja. Tergantung dari lembaga atau instansi yang memberikan definisi terkait dengan teknologi yang digunakan. Nah ini terkait dengan teknologi bersih ini, pada awalnya pada saat proses produksi dilakukan itu orang hanya fokusnya pada bagian akhir saja. Yaitu mereka hanya melihat pada tahap ketika proses produksi itu berlangsung, yang namanya proses produksi itu kan menghasilkan mengolah input, yaitu bahan baku, kemudian di situ ada manusia, ada modal, ada uang, ada informasi, diolah dalam sebuah sistem produksi, nanti akan menjadi sebuah produk dan limbah. Nah di sini konsep awal orang itu berpikir adalah bagaimana sih penanggulangan limbahnya ini, bagaimana mengendalikan limbahnya ini. Mereka belum berpikir untuk mengendalikan dari sumber awalnya, tapi yang dilihat hanya hasil akhirnya saja. Kalau misalnya industri tekstil, ya mereka tidak mau mempertimbangkan proses peningkatan pH, peningkatan TSS atau BOD, COD-nya itu ada di tahapan apa, atau mereka nggak berpikir seperti itu. Tetapi mereka hanya melihat di ujungnya, di bagian akhir. Ternyata untuk menghasilkan kain ini, limbah yang dihasilkan itu kandungannya pH-nya mungkin 8 atau 9, terus kemudian suhunya berapa, BOD, COD-nya berapa. Nah itu baru mereka akan berpikir bagaimana cara untuk mengolah limbah ini sesuai dengan baku mutu yang dianjurkan oleh pemerintah atau yang telah dibuat ketetapan peraturannya oleh pemerintahnya. Nah dengan adanya perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, orang sudah mulai berpikir mereka tidak hanya mengandalkan pada ujungnya saja, tapi bagaimana sih kita mencegah timbulnya limbah tersebut. Atau timbulnya kenaikan pH-nya itu ada di sistem yang mana atau di bagian yang mana, itu kita kendalikan dari awal. Gitu. Prinsipnya adalah preventif, bukan ke arah pengobatannya. Mereka berpikir ke arah pencegahannya, karena mencegah lebih baik dibanding mengobati. Gitu.
Nah, di sini teknologi bersih ini sebenarnya penggabungan 3 aspek. Yang pertama kayak yang namanya industrialisasi itu kalau di negara berkembang ya memang sudah digalakkan karena pengen mengejar ketertinggalan dibandingkan dengan negara yang maju. Di negara berkembang orang berpikir bahwa kemajuan perekonomian hanya bisa dicapai dengan jalan industrialisasi. Sebenarnya ini konsep yang salah juga. Karena apa? Banyak negara-negara atau daerah yang miskin industri tapi perekonomiannya tinggi. Ini ya konsep itu yang harus mulai diubah paradigma itu. Nah, di teknologi bersih ini kita coba akan menggabungkan 3 aspek, yaitu industrialisasi, karena orang-orang yang berpikir bahwa kemajuan perekonomian harusnya bisa dilakukan dengan cara industrialisasi, ya udah industrialisasi tetap jalan. Tetapi industrialisasi tetap berjalan, tapi lingkungan di mana industri tersebut berada juga tetap bersih. Atau istilahnya pencemarannya dikendalikan, sehingga orang yang ditinggal di sekitar industri itu merasa nyaman juga. Nah, dengan bertempat tinggal di lingkungan yang bersih tersebut, apa yang terjadi? Masyarakatnya juga akan sehat. Mereka akan terhindar dari yang namanya penyakit. Itu konsep dari teknologi bersih itu ya menggabungkan 3 hal itu. Aktivitas industri tetap jalan, kondisi lingkungan hidup yang bersih, menjaga kelestarian lingkungan tadi, dan yang ketiga orang yang tinggal di sekitar pabrik tersebut karena berada di lingkungan yang sehat, mereka tingkat taraf kehidupannya juga akan naik atau kesehatannya juga akan naik. Itu. Nah, selanjutnya mulai ada perubahan lagi. Yang tadi kan yang diperhatikan kan hanya ujung bagian akhirnya. Terus mereka udah mulai berpikir kemudian mencakup proses produksi yang berorientasi mengurangi bahan buangan. Berarti yang semula yang dilihat itu di limbah sebagai hasil akhir proses, sekarang di setiap tahapan proses itu sudah mulai dianalisis. Bagaimana sih mereka berusaha menganalisis di setiap tahapan proses produksi, kira-kira limbah yang dihasilkan itu sumbernya dari mana, kandungannya apa saja, dan penyebabnya dari mana. Itu mereka analisis di situ, sehingga nanti mereka melakukan perbaikan di masing-masing tahapan proses produksinya. Nah, di sini ujungnya apa? Proses produksinya itu menjadi lebih baik. Mereka bisa menggunakan bahan baku dan energi secara lebih rasional dan dengan biaya yang memadai. Yang semula itu hanya melihat di bagian akhir, sekarang di keseluruhan proses produksi itu diamati. Nah, salah satu tujuannya yaitu bagaimana sih untuk meminimalkan limbah ini. Yang pertama ya pemakaian bahan baku dan pemakaian energinya itu sesuai kebutuhan. Berarti ada penghematan di situ. Nah, sebelumnya mereka ini diperkirakan dengan prinsip earn of paper, kualitas lingkungan hidup dapat ditingkatkan. Namun kerusakan lingkungan masih terus terjadi di sini. Jadi aktivitas yang namanya pengendalian sudah tidak relevan lagi. Karena apa? Orang nanti ketika limbahnya itu bertumpuk-tumpuk jadi malas untuk mengolahnya. Karena semakin banyak limbahnya, semakin banyak kadar polutan di limbah yang dihasilkan, maka biaya untuk pengolahnya menjadi meningkat. Yang namanya pengusaha ketika dia melihat angka-angka yang mungkin sampai 7 digit atau 8 digit, mereka akan berpikir, wah kalau kayak gini rugi keuntungannya Sapro jadi semakin kecil. Ya sudahlah, dibuang aja ke selokan. Ini akhirnya apa? Penanggulangan yang di akhir proses itu ini menjadi tidak efisien lagi atau tidak efektif lagi. Sehingga kerusakan lingkungan masih tetap terjadi. Hal ini bisa dibuktikan kondisi saat ini di berita itu Bengawan Solo sudah tercemar yang sangat hebat. Bahkan kemarin PDAM Kota Solo sampai menghentikan proses pengolahan air minum yang bahan bakunya dari Bengawan Solo tadi. Mereka sudah menghentikan prosesnya. Dan beberapa hari ini pihak dari Polda juga sudah turun tangan untuk menginvestigasi yang mencemari lingkungan ini dari pabrik apa. Ternyata hari ini ada kesimpulannya bahwa yang membuang limbahnya itu dari pabrik Ciu yang ada di daerah Megonang dan Polokarto. Itu dua-duanya ada di daerah Sukoharjo. Nah, kenapa mereka nggak mau mengendalikan dari awal? Yaitu mereka nggak mau repot. Terus berikutnya mereka nggak mau berpikir. Sehingga ya sudahlah. Kalau memang mau ada pemeriksaan kita olah dengan baik. Kalau nggak ada ya udah langsung kita buang ke sungai. Gitu. Nah, kendala yang dihadapi terkait dengan pengendalian di akhir proses ini, limbah tetap terbentuk sehingga memberi peluang untuk mengembangkan teknologi pengolahan limbah dan ini
sumber source reduction-nya cenderung tidak terlaksana. Ini pengendalian di sumbernya itu tidak, pengurangan di sumbernya itu tidak terlaksana di situ. Karena apa? Dengan limbah yang bertumpuk-tumpuk orang jadi malas. Ya ibaratnya gini, kalian itu ketika dikasih tugas, hanya ngasih tugas yang satu mata kuliah, kalian masih berpikir nanti aja, toh ini ngumpulnya minggu depan, ditunda dulu. Nanti juga bisa. Terus berikutnya ada mata kuliah kasih tugas, akhirnya numpuk. Ketika menumpuk apa yang kalian lakukan jadi bingung. Mana yang harus saya kerjakan? Ini juga sama. Di awal, ini masih sedikit malesan, nanti kalau sekalian banyak nanti baru diolah. Ketika banyak jadi rasa-rasa itu. Analoginya seperti itu. Terus yang kedua, memberi kontribusi terhadap peningkatan biaya proses produksi dan terhadap produk itu sendiri walau tidak semahal biaya remediasi lingkungannya. Ini kendalanya. Karena akan terjadi peningkatan biaya produksi ketika mereka mengolah limbah. Itu jadi satu kendala juga. Terus yang ketiga, perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur persyaratan limbah yang boleh dibuang setelah pengolahan. Di Indonesia kaya akan peraturan. Di Indonesia kaya akan undang-undang. Semua instansi punya peraturan. Tetapi apa faktanya? Ya semua dilanggar. Karena nanti ujungnya lagi seperti pertemuan yang pertama atau kedua itu saya bilang, tingkat ini ya kepatuhan hukum atau ketegasan dari pihak aparat berwajib sendiri masih kurang terkait dengan aktivitas pencemaran lingkungan ini. Ini yang tadi bila teknologi bersih, teknologi clean teknologi ya. Ini ada pengintegrasian kendala lingkungan ke dalam proses produksi agar berproduksi lebih baik sambil mengurangi pencemaran. Ini pengertian teknologi bersih. Bahwa dalam proses produksinya itu nanti ada kendala. Nah, kendalanya berupa peraturan dari pemerintah. Contoh misalnya industri tekstil itu punya peraturan berbeda dengan industri furniture. Mulai dari jenis limbahnya, terus mulai dari kadar dari limbahnya kan berbeda-beda. Gitu. Ya, itu nanti akan jadi kendala pada saat melakukan aktivitas proses produksi di masing-masing industri itu. Seperti contoh untuk industri tekstil itu pH-nya itu kan nggak boleh lebih dari 7. Akhirnya orang-orang teknisi atau engineer di pabrik tekstil tersebut harus berpikir, kira-kira bagaimana sih caranya supaya proses produksi di industri tekstil ini pH yang dikeluarkan nanti itu maksimal 7, nggak boleh lebih dari 7. Itu baru satu parameter. Tapi parameter POD, COD, krom, terus kemudian TSS-nya, terus kemudian suhunya, itu banyak sekali parameter yang harus dipenuhi oleh industri tekstil dalam melakukan proses produksi. Nah, keuntungannya dengan menerapkan teknologi bersih ini apa? Yang pertama tadi, dengan membuang limbah sesuai dengan peraturan yang ada, akhirnya apa? Yang namanya pencemaran lingkungan bisa dicegah di situ. Contoh misalnya kalau pH-nya di atas 7 atau BOD, COD-nya lebih tinggi dari standar yang ada, itu nanti kan permukaan sungai itu kandungan oksigennya jadi kurang. Ketika kandungan oksigen jadi kurang, apa yang terjadi? Makhluk hidup yang ada di situ akan mati atau terganggu ekosistem yang ada di situ. Terus yang kedua, dengan menerapkan teknologi bersih akan terjadi perbaikan kondisi kerja. Nah, seperti tadi, lingkungan kerjanya dibuat bersih, terus kemudian kadarnya, polutannya juga dikendalikan, sehingga pekerja yang ada di situ merasa nyaman, dia merasa nggak terganggu lagi. Bayangkan, kalau industrinya itu menggunakan bahan bakar batu bara untuk menggerakkan mesinnya, itu di dalam pabrik aja, di lingkungan pabrik itu, orang ketika menghirup napas itu, mereka akan mengalami kesakitan. Itu bisa batuk-batuk. Nah, dengan adanya penerapan teknologi bersih, ini kan ya kondisi lingkungan di tempat kerja sudah dikendalikan, jadi bersih. Si pekerja juga nyaman di situ. Terus yang ketiga, adanya penghematan bahan baku dan energi. Kalian bayangkan misalnya ada mobil, misalnya transportasi yang katakanlah yang ini ya Metro Mini bandingkan dengan busway. Itu kan busway kan baru-baru aja. Metro Mini itu kan buatan tahun yang lama sekali. Itu konsumsi bahan bakarnya kan banyak yang Metro Mini. Terus apa yang dihasilkan asapnya juga hitam pekat. Berbeda dengan mobil-mobil busway yang baru itu. Asapnya mungkin ada cuma nggak terlalu pekat. Dan untuk sama-sama menempuh jarak 1 kilo atau 2 kilo, konsumsi bahan bakarnya atau energinya banyak yang Metro Mininya.
Terus dengan penerapan teknologi bersih ini juga kan menyempurnakan kualitas produk. Karena apa? Penerapan teknologi bersih itu nanti akan terjadi, salah satu caranya adalah dengan cara melakukan ini, maintenance terhadap mesin-mesin yang ada di pabrik tersebut. Dengan mesinnya itu sering di maintenance, akhirnya apa? Kualitas produknya menjadi meningkat. Contoh, sepeda motor yang sering diservis suaranya akan ketika dipakai akan nyaman. Berbeda dengan motor yang jarang diservis. Ketika kita naik motor yang jarang diservis itu rasanya udah nggak kepenak atau nggak nyaman gitu. Demikian juga dengan pabrik, ketika mesinnya sering di maintenance, dirawat secara teratur, itu nanti kualitas produknya jadi lebih bagus, pemakaian bahan baku dan energi yang digunakan juga bisa hemat di situ. Terus berikutnya ini pengertian teknologi bersih dari UNEP, yang adalah teknologi bersih adalah sebuah strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif. Nah, preventif itu pencegahan dan terpadu yang diterapkan secara terus-menerus pada proses produksi, produk dan jasa sehingga meningkatkan ekoefisiensi dan mengurangi terjadinya resiko terhadap manusia dan lingkungan. Nah, di sini mencakup upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pemakaian bahan baku, energi dan sumber daya lainnya sehingga mengurangi penggunaan bahan berbahaya dan beracun sehingga mengurangi jumlah dan toksisitas seluruh limbah dan emisi yang dikeluarkan sebelum meninggalkan proses. Pada intinya di sini yaitu pengendalian proses produksi yang ada di sana sehingga limbah yang dihasilkan itu sedapat mungkin diminimalkan dan kemudian limbah yang dibuang ke lingkungan pun sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Terus yang berikutnya ini ada teknologi hijau. Apa sih teknologi hijau ini? Definisinya adalah merupakan aplikasi sains alam, ilmu pengetahuan alam sekitar untuk memelihara sumber daya alam serta mengelola dampak negatif akibat aktivitas manusia. Teknologi hijau adalah teknologi rendah karbon dan lebih ramah lingkungan. Ini mau teknologi bersih, ini juga sama pengertiannya sama dengan teknologi hijau atau teknologi ramah lingkungan di sini. Ini dia mengaplikasikan ilmu pengetahuan alam. Ya sama seperti tadi teknologi bersih yang diaplikasikan apa ya, pengetahuan kita. Pengetahuan kita, pemahaman kita mengenai proses itu. Contoh misalnya kalau industri batik sekarang ini menggunakan pewarna buatan yang di situ mengandung bahan berbahaya, bahan B3 dan bisa merusak lingkungan sekitar. Akhirnya sekarang dengan kemampuan manusia untuk ini pengetahuan mengenai ilmu sainsnya ini, orang berpikir dari daun-daunan itu kan sebenarnya bisa dihasilkan zat warna kayak daun jati, terus kemudian daun suji, daun itu kan bisa menghasilkan warna dan banyak lagi tumbuh-tumbuhan yang bisa menghasilkan pewarna. Itu orang mulai berpikir bagaimana sih mengekstrak daun-daun tersebut menjadi pewarna warna alami. Nah, dengan menggunakan pewarna alami ini, limbah yang dihasilkan menjadi lebih sedikit dan tidak membahayakan bagi lingkungan. Ini, kalau yang berikutnya ini ada teknologi ramah lingkungan atau eco-friendly teknologi. Ini adalah teknologi yang bersifat ramah terhadap lingkungan atau berdampak positif terhadap lingkungan hidup. Nah, teknologi ramah lingkungan ini dia berusaha menggunakan atau memanfaatkan sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya seperti sinar matahari. Sinar matahari ini kalau di Indonesia sebagai negara tropis, mau musim penghujan, musim kemarau kan yang namanya matahari selalu ada. Berbeda dengan di Rusia sana. Di Rusia kita mungkin nggak akan bisa membedakan antara siang dan malam. Yang ada gelap semua. Gitu. Kalau di negara-negara Eropa 4 musim juga sama, antara siang dan malam kadang nggak ada bedanya. Sehingga mau siang mau malam itu lampu tetap nyala. Makanya kan sekarang ada mulai tahun berapa itu, tahun 2003 atau apa itu, ada peraturan motor kalau siang hari harus menyalakan lampu. Itu kan sebenarnya mengadopsi konsep dari luar negeri, di mana di luar negeri antara siang dan malam nggak ada bedanya. Nah sekarang di Indonesia kalau siang terang benderang, masa lampu motor harus dinyalakan? Itu sebenarnya nggak ada efeknya. Terus kemudian angin di Indonesia kaya akan angin. Contoh aja yang bagi yang ini ya, yang bukan berasal dari Solo, di Solo itu kalau sore sampai malam itu anginnya kencang sekali.
Karena ada angin gunung. Karena apa? Solo itu kan dikelilingi gunung-gunung. Di timur ada Gunung Lawu, kemudian di selatan itu juga ada pegunungan, kemudian di utara itu ada pegunungan juga, yang jauh ya, kalau dari utara selatan jauh, terus yang di sebelah barat itu ada Gunung Merapi bergabung. Itu anginnya kan kencang sekali. Terus kemudian ada air. Nah, di sekitar Solo aja ini ada waduk besarnya, ada waduk Kedungombo dan waduk Gajah Mungkur. Kemudian juga ada waduk kecil-kecil yang dibangun. Terus kemudian yang ini apa, yang tinggal di Magetan dan Solo Raya itu mesti tahu yang namanya Tawangmangu. Kalau kalian jalan ke Tawangmangu, itu selokannya itu sepanjang tahun kan airnya mengalir. Dan bisa dikatakan airnya stabil. Ini kan sumber daya alam ini yang bisa digunakan. Tapi orang selama ini masih belum melirik sumber daya itu. Nah, sumber daya alam yang dapat baru ini akan diubah menjadi energi lain yang sedikit atau bahkan tidak menghasilkan limbah dan polusi. Contoh misalnya matahari. Nah, ini akan ditangkap oleh solar cell, terus kemudian dijadikan energi listrik. Dulu bahkan sempat ada kebijakan dari perbankan, mereka memberikan iming-iming kepada para pengembang. Seandainya para pengembang itu mau menggunakan solar cell di rumah-rumah yang mereka bangun, akan ada keringanan bunga pinjaman. Tetapi banyak pengembang yang tidak tertarik untuk mengambil itu. Karena waktu itu ya sampai sekarang ini, material harga solar cell itu ternyata sangat mahal. Orang Indonesia kalau di awal suruh mengeluarkan uang dalam jumlah yang banyak, mereka nggak mau. Berat. Makanya sekarang ini para ahli sedang berusaha untuk membuat solar cell itu dari material yang murah. Gitu. Terus kemudian angin ini nanti pembangkit listrik tenaga angin dengan menggunakan kincir angin. Kalau di Belanda itu kan terkenal sebagai negeri kincir angin. Itu di sana anginnya dipanen, dijadikan sebagai sumber energi listrik. Di kita masih jarang yang memanfaatkan, ini belum ada. Kalau air sudah ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Seperti di Gajah Mungkur, Kedungombo itu sudah diolah menjadi PLTA, kemudian di Jatiluhur, Cirata itu sudah diolah jadi PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Selama kondisi lingkungan masih baik, airnya tetap ada. Ini akan berbeda, contoh listrik yang dihasilkan dari PLTA dibandingkan dengan listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga batu bara apa itu kan ada juga yang pembangkit listrik yang di daerah Tambak Lorok di Semarang itu kan konsumsinya kalau nggak batu bara kan solar. Itu kan menghasilkan limbah itu ya berupa asap yang pekat, hitam pekat. Berbeda dengan PLTA. PLTA kan nggak ada limbah asapnya. Gitu. Karena dia mengubah energi kinetik dari putaran turbin airnya itu menjadi energi listrik untuk menggerakkan generatornya. Nah, teknologi ramah lingkungan ini dapat digunakan sebagai cara untuk melestarikan lingkungan dan usaha untuk melakukan penghematan energi. Dalam memanfaatkan teknologi ini tidaklah harus menggunakan penemuan teknologi baru, tetapi bisa juga menggunakan metode yang ramah lingkungan. Sebenarnya kita dari kecil ya, zaman saya kecil aja kita sudah dikenalkan bagaimana sih cara di percobaan di pelajaran IPA waktu SD sudah diajari bagaimana mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Kita main-main aja membuat kincir angin yang kecil aja, terus kemudian dikasih ke baterai itu, terus kemudian bisa untuk menyalakan lampu kecil. Terus sepeda yang zaman dulu, yang sepeda jengki itu kan ada dinamonya di roda bagian depan itu. Kalau malam dinamonya itu kita pencet sehingga roda dinamo itu menempel di roda sepeda, sehingga pada saat kita goes atau kita kayuh itu terasa berat. Karena apa? Kita juga memutar dinamonya itu. Nah, dinamo itu akan mengubah energi gerak yang dihasilkan dari putaran roda menjadi energi listrik. Energi listrik nanti bisa untuk menyalakan lampunya itu. Itu yang model sepeda yang lama kan ada seperti itu. Nah, konsep itu sekarang berkembang menjadi mobil listrik, seperti itu. Kalau mobil listrik teknologinya lebih maju lagi. Terus yang ada mobil DKW, itu mobil zaman kuno, zaman jadul ya. Zaman kuno itu kan juga ketika baterainya habis dia harus mengayuh, digoes. Nah, goesnya itu kan sebenarnya untuk mengisi dinamonya. Ketika dinamonya terisi, dia goesnya berhenti, nanti jalan lagi mesinnya. Nah, ternyata konsep ini kenapa nggak dikembangkan ya di mobil listrik, terus kemudian sepeda listrik itu kan modalnya hanya baterainya saja.
Ketika baterainya habis harus dicas. Kenapa nggak pada saat proses mobil atau sepeda motornya itu gerak itu sekaligus menyimpan ini ya, mengubah energi geraknya itu, energi kinetiknya disimpan di baterainya sebagai bahan bakarnya. Kan mereka hanya ini baterainya habis ya sudah, nanti dicas dulu. Harusnya kan sebenarnya kan selama ini jalan itu sebenarnya kan ada energi gerak yang masih terbuang percuma. Harusnya itu kan bisa ditangkap juga di situ. Ini yang kemarin, hari ini kemarin kayaknya mahasiswa teknik mesin UNS, dia coba menangkap panas buangan dari knalpot sepeda motor. Yang namanya motor itu kan semakin kencang jalannya, knalpotnya akan semakin panas. Kalau yang dihasilkan semakin kencang, semakin jauh jaraknya juga akan semakin banyak. Nah selama ini kan panas itu terbuang percuma ke lingkungan. Nah ini coba dia kembangkan, dia merancang sebuah alat yang bisa menangkap panas tersebut. Nah ini difungsikan untuk para pengantar makanan. Bagaimana sih supaya makanan yang diantar itu ketika sampai di tangan konsumen tetap hangat? Bayangkan misalnya ada orang Karanganyar, dia pengen beli ada soto sate yang enak di daerah Sumber di Solo. Itu Solo Karanganyar itu kan sekitar 15 sampai 20 kilo ya. Nah selama perjalanan itu kan sate yang semula hangat dari penjualnya sampai Karanganyar udah dingin. Ini enggak, dengan memanfaatkan teknologi sederhana tadi, satenya dimasukkan dalam box, terus kemudian ada alat penangkap panas dari knalpot tadi dialirkan ke box tersebut, sehingga sate sampai di tangan pelanggan yang di Karanganyar tadi masih tetap hangat gitu. Itu mahasiswa teknik mesin UNS sudah berhasil membuat alat tersebut. Nah, terkait dengan teknologi ramah lingkungan atau teknologi hijau, suatu teknologi ramah lingkungan atau teknologi bisa dikatakan sebagai teknologi hijau itu kriterianya apa toh? Yang pertama, teknologi tersebut meminimumkan degradasi kualitas lingkungan, meminimumkan penurunan kualitas lingkungan. Seperti tadi, yang semula panasnya itu mohon maaf terputus tadi. Yang pertama, meminimumkan degradasi kualitas lingkungan seperti tadi. Yang semula itu panasnya terbuang percuma hingga bisa meningkatkan kenaikan temperatur. Akhirnya ini diambil untuk memanaskan box makanannya. Terus yang kedua, mempunyai pembebasan gas rumah kaca yang rendah. Ini dampak dari teknologi tersebut. Aman untuk digunakan dan menyediakan lingkungan hidup sehat dan lebih baik untuk semua kehidupan. Menghemat energi dan sumber daya alam, menggalakkan sumber-sumber yang dapat diperbarui atau renewable. Nah itu, ketika teknologi itu sudah memenuhi syarat-syarat ini, teknologi tersebut bisa diklaim sebagai teknologi yang ramah lingkungan atau teknologi hijau. Nah, kendalanya terkait dengan teknologi hijau, ini butuh pemikiran dan pengkajian mendalam, tergantung pada macam dan ragam industri serta lingkungannya. Ini kita harus paham dulu karakteristik dari industri kita itu seperti apa, karena nanti teknologi yang digunakan juga akan berbeda-beda. Terus kebijakannya, pelindungan lingkungan termasuk masyarakat sekitar, ini juga harus mendukung, dan penegakan hukumnya harus jelas. Mohon maaf, ini gangguan hujan.
Usaha bisa berlomba-lomba di situ untuk menerapkan teknologi bersih atau teknologi ramah lingkungan ini di perusahaannya. Nah, bagi industri sendiri, berbagai manfaat tersebut ini akan mereka di rokok jarum dengan itu tinggi, ternyata jauh dari situ dia jarum. Kalau di Maaf Pak, mau terputus sinyalnya. misalnya hujan di tempat saya ini untuk teknologi bersih sendiri di negara yang sudah berkembang ini sudah mulai digalakkan seperti di Jerman, terus kemudian di negara-negara Eropa itu sudah mulai dikembangkan. Tetapi kalau di negara yang sedang berkembang baru dikaji. Kalau di Indonesia itu masih dalam proses penelitian, masih jarang yang sudah masuk ke ranah implementasi. Terus di berbagai industri, diantaranya industri logam, pulp dan kertas, tekstil dan industri menghasilkan B3 lainnya, ini juga sudah mulai diterapkan. Seperti contoh yang kemarin itu, yang video pabrik kertas itu, mereka mengolah limbah airnya itu sehingga diolah bisa dipakai untuk proses selanjutnya. Bukan tidak hanya dipakai sekali terus kemudian dibuang, tapi di situ dia membuat kolam-kolam untuk pengendapan kotorannya. Setelah bersih, airnya dipakai lagi. Nah, nanti kalau kita bicara masalah teknologi bersih, teknologi hijau, teknologi ramah lingkungan, ya ujungnya nanti kita juga akan bahas yang namanya ISO 14001. Ini ISO terkait dengan masalah lingkungan. Nah, manfaatnya seperti tadi, sama-sama perusahaan rokok, tapi citranya atau image dari Jarum itu lebih tinggi dibanding perusahaan rokok yang lain. Ini meningkatkan image perusahaan dan setelah itu dia akan meningkatkan market share. Terus optimasi penghematan biaya dan efisiensi proses produksi ini jelas karena dari keseluruhan proses produksi kita selalu melakukan perbaikan di situ, continuous improvement. Kira-kira yang menjadi sumber pencemaran, sumber pemborosan bahan baku ada di mana itu akan diperbaiki. Terus yang ketiga, mengurangi risiko lingkungan yang berdampak pada turunnya biaya asuransi. Biasanya kan ada asuransi lingkungan apa-apa. Itu kalau di negara barat itu sudah umum di situ ada asuransi lingkungan, tapi di Indonesia ini masih sesuatu hal yang baru. Nah, dengan menerapkan ISO 14001, ini kan efek atau dampak dari proses produksi perusahaan kita kan bisa ditekan. Terus meyakinkan investor mengenai kinerja lingkungan yang telah dicapai, ini jelas. Nanti investor itu sekarang kalau zaman dulu itu yang namanya investor atau buyer itu, mereka kalau bertandang ke perusahaan ya ditemunya di kantor direktur, ya sekarang enggak. Ada buyer, ada investor, ya mereka maunya diajak keliling pabrik. Nah, dengan keliling pabrik tersebut kita akan tahu gambaran dari pabrik tersebut apa, seperti apa. Karena yang namanya lantai produksi itu kan jantungnya sebuah perusahaan. Kalau ternyata jantungnya aja udah kotor, banyak permasalahan di situ, langsung kita klaim bahwa dari sisi keuangan pun jelek. Jantungnya aja kotor kan gitu. Terus menghilangkan kemungkinan dikenaikannya trade barrier atau hambatan perdagangan. Banyak konsumen luar negeri, mereka itu yang ini ya, bargaining power-nya kuat sehingga mereka mampu menekan produsen.
Kalau produsennya itu mencemari lingkungan, mereka nggak akan membeli produk kita. Produk kita bisa diboikot oleh mereka. Nah, ISO 14001 ini juga bisa digunakan sebagai dasar untuk melakukan continuous improvement di setiap tahapan proses produksi yang ada di pabrik kita. Terus meningkatkan kerjasama industri dan pemerintah. Karena apa? Di sini pemerintahnya akan senang sekali. Karena apa? Kalau perusahaan sudah menerapkan ISO 14001, pemerintah tinggal kipas-kipas saja. Oh, ini nggak usah ditekan-tekan, mereka sudah sadar sendiri. Mereka mengolah limbahnya sendiri. Gitu. Ini tingkat kesadarannya sudah tinggi kalau perusahaannya sudah menerapkan ISO 14001. Nah, kata kuncinya terkait dengan penerapan ISO 14001 ini adalah optimasi penghematan biaya. Ini penghematan biayanya kita optimalkan, terus meningkatkan efisiensi proses produksi, sehingga nanti ujungnya bisa menghilangkan kemungkinan hambatan perdagangan. Nah, dalam upaya penghematan biaya ini bisa digunakan teknik mendukung, yaitu dengan cara menerapkan produksi bersih atau cleaner production. Tadi ada teknologi bersih, sekarang ada produksi bersih. Ini merupakan pendekatan secara menyeluruh dari suatu proses produksi yang bertujuan untuk mencegah, mengurangi, dan menghilangkan limbah atau bahan pencemar dari sumbernya. Ini teknologi bersih ini bisa dikatakan sebagai salah satu tool untuk mengimplementasikan produksi bersih. Ini kalau teknologi bersih, itu nanti ada yang menggunakan jalur pengendalian sumber pencemar atau menggunakan konsep daur ulang. Kalau pengendalian sumber pencemar, ini suara saya masih kedengeran nggak? Lancar, Pak. Oke, karena ini agak terganggu dengan suara hujan ini. Kalau yang pengendalian sumber pencemar, itu bisa penggunaan kembali dan pengendalian sumber pencemar. Kalau penggunaan kembali, ini kita bisa mengganti produknya, penghematan produk, dan perubahan posisi produk. Ini terkait dengan material yang digunakan. Misalnya kalau untuk merakit dua komponen itu, dia sudah dilakukan pengeleman, terus kemudian masih pakai mur dan baut. Padahal mur dan baut sendiri kan fungsinya untuk menggabungkan. Tapi di situ padahal sebenarnya sudah dilem. Itu kan bisa dikurangi. Untuk pengendalian sumber pencemar, ada perubahan material inputnya, ini dengan menggunakan material yang murni atau penggantian materialnya. Seperti tadi, bahan pewarnanya yang kimia diganti dengan pewarna alami. Terus kemudian yang perubahan teknologi bisa dilakukan dengan pengubahan proses, pengubahan tata letak, peralatan atau perpipaan, otomasi peralatan, pengubahan tatanan dan ketentuan operasi. Yang berikutnya tata cara operasi, ada tindakan prosedural, pencegahan kehilangan, dan seterusnya. Ini nanti akan kalian pelajari di mata kuliah di semester-semester atas. Kalau yang daur ulang, penggunaan kembali dan pengambilan kembali. Kalau yang pengambilan kembali itu biasanya kaitannya dengan pengambilan material yang sudah dibuang ke alam. Nah, ini biasanya merupakan ranahnya orang-orang kimia MIPA dan teknik kimia, pemurnian kembali, terus merupakan kembali bahan asal. Itu nanti ada yang namanya program 6R, refine, ini memurnikan atau menghilangkan kontaminan dari bahan baku atau bahan pembantunya. Misalnya bahan bakunya itu mengandung bahan yang berbahaya, ini kita murnikan dulu supaya bahan berbahayanya itu hilang. Reduce, ini mengurangi kebutuhan bahan baku. Contohnya seperti tadi, air yang hanya dipakai sekali, sekarang airnya bisa dipakai berkali-kali. Itu kan mengurangi kebutuhan akan air. Reuse, ini pemakaian kembali bahan baku untuk proses yang serupa. Contoh sederhananya misalnya sampah plastik. Plastik itu kan kalau kita belanja ke Alfamart atau Indomaret kan dikasih untuk ini kasih plastik untuk barang kita yang kita belanjakan. Pada saat kita mau kembali lagi, ya udah plastik itu kita bawa kembali. Itu salah satu contoh reuse-nya. Recycle, ini pemakaian kembali bahan baku dan hasil samping proses untuk proses yang berbeda. Recovery, pengambilan kembali material yang masih memiliki nilai tambah.
Kalau retrieve to energy merubah material sisa proses menjadi sumber energi. Contoh seperti tadi, itu yang sampah itu kan termasuk kategori retrieve to energy. Ini ada yang tadi kalau terkait dengan teknologi bersih, ada yang lebih konvensional, tidak diperbarui. Contoh petroleum, bahan bakar minyak akan semakin berkurang dan habis jika digunakan secara terus-menerus. Kalau yang energi non-konvensional itu dapat diperbarui. Contoh bioenergi dan energi solar. Tapi harus diperhatikan nanti ya, yang terkaitkan dengan biodiesel, itu nanti konsep itu kalau di negara barat itu sudah nggak laku lagi. Tetapi di Indonesia malah digalakkan. Ini ada sebuah kesalahan dalam pengambilan keputusannya. Ini contoh, bioenergi dari bahan pangan, misalnya kelapa sawit. Indonesia sekarang sudah gencar-gencarnya membuka perkebunan untuk kelapa sawit. Tujuannya apa? Untuk bioenergi ini. Padahal banyak kerugian dari perkebunan kelapa sawit ini. Ini contohnya Belanda. Belanda yang pernah menggunakan minyak kelapa sawit sebagai bahan bakar bio, saat ini malah dihentikan. Indonesia itu kan biasanya gini, Indonesia itu memakai teori atau teknik yang sudah usang atau yang sudah tidak dipakai di negara barat. Kemudian dikenalkan juga dipakai, sementara di negaranya, di negara asalnya, teknologi itu sudah tidak digunakan lagi. Kenapa Belanda menghentikan pemakaian bahan bakar bio ini? Ini salah satu kajian ilmiahnya, penggunaannya menciptakan kerusakan lebih parah dibandingkan bahan bakar fosil. Seperti kemungkinan ekspansi lahan kelapa sawit yang dapat menghabiskan hutan alami. Kenapa? Orang bilang, wah ini kan kelapa sawit itu kan hijau Pak. Katanya kita harus menggalakkan penghijauan. Maksudnya bukan seperti itu. Tanaman kelapa sawit itu ternyata membutuhkan sumber daya air yang sangat besar. Sehingga apa? Nanti di lingkungan sekitar perkebunan kelapa sawit akan kekurangan air. Itu salah satunya itu. Bahan bakar bio dari bahan pangan, realisasinya mengkonversi seluruh hasil panen di Amerika Serikat itu hanya mampu menggantikan 16% saja sebagai bahan bakar mobil yang dibutuhkan. Nggak ada 20%-nya dari total. Padahal itu keseluruhan lahan pertanian di Amerika Serikat produknya dikonversi menjadi bahan bakar bioenergi ini. Terus pemusnahan hutan tropis yang selama ini sebagai penyerap CO2 untuk dijadikan ladang penghasil bahan bakar bio sangat jelas akan mengakibatkan efek negatif yang sangat signifikan bagi ekologi dan menghasilkan peningkatan harga bahan pangan akibat kompetisi pasar. Contoh tadi, di negara Belanda, Amerika, konsep tersebut nggak laku. Kemudian ditawarkan ke Indonesia, Indonesia senang sekali, semua dikonversi. Akibatnya apa? Indonesia kekurangan bahan pangan, yang main siapa lagi? Amerika datang jual bahan pangan ke Indonesia. Intinya di dunia itu hanya seperti itu. Saling mengakali. Akhirnya dari situ para ahli di bidang energi ini mereka sepakat untuk ini mulai mengembangkan energi alternatif ini. Cuma tantangannya seperti tadi ya, bioenergi tadi biodiesel itu dari sisi perhitungan ekonomisnya sebenarnya tidak visible. Makanya kenapa sih pengembangan biodiesel ini nggak bisa berkembang di Indonesia termasuk biomasanya ini? Ya karena itu kaitannya dengan hitung-hitungan ekonomi itu masih nggak layak. Ini seperti area penangkapan energi angin mengapung di daerah pantai Indonesia kan kaya akan pantai. Garis pantainya aja berapa juta kilometer itu. Itu nanti dijadikan lahan untuk menangkap energi angin ini. Ada energi hidro, energi air, energi matahari, biogas hasil pencernaan. Contoh kotoran hewan, kotoran manusia. Heliokultur ini nanti kaitannya dengan pertanian, terus kemudian energi geotermal, panas bumi. Indonesia kaya akan panas bumi, tetapi yang dieksplorasi baru sedikit. Gitu. Nanti kita masuk lagi, kalau kaitan dengan teknologi hijau, nanti ada yang bangunan hijau. Apakah yang dimaksud dengan bangunan hijau itu, apakah bangunan yang catnya warnanya hijau? Nah ini ternyata bangunan hijau adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan rumah atau infrastruktur yang ramah lingkungan. Penerapannya mulai sejak pemilihan bahan bangunan hingga lokasi tempat bangunan akan didirikan, diharapkan telah mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup. Definisinya di sini nanti ada dua, kalau terkait bangunan hijau, green arsitektur dan green building. Green di sini tidak diartikan sebagai lingkungan terbangun yang serba hijau,
tetapi lebih menekankan kepada keselarasan dengan lingkungan global, yaitu udara, air, tanah, dan api. Berarti kalau orang Cina itu sudah selaras, ada avatar kan, mengendali air, udara, air, tanah, dan api. Nah ini di bangunan konsep itu dikembangkan. Contoh kalau di Indonesia itu ketika gambarnya sudah jadi dan ternyata di lahannya itu ada pohon, apa-apa pohonnya harus ditebang. Kalau di luar negeri kan enggak. Ya desainnya ya harus menyesuaikan. Kalau yang semula kalau dilurus ternyata itu nabrak pohon, ya sekarang bangunannya tidak dibuat lurus, tadi dibuat belok supaya pohonnya tidak ditebang. Green building ini efisiensi energi, konsep keberlanjutan dan pendekatan secara holistik terhadap lingkungan. Sekarang ini kan banyak bangunan yang bertingkat itu mereka coba mengembangkan energi mikrohidro. Itu kan ada perbedaan ketinggian. Katakanlah toilet yang di lantai 11. Itu kalau mau turun sampai ke bawah itu kan tinggi sekali. Nah itu nanti di bagian bawah dipasang kincir. Karena airnya yang dari toilet itu akan turun kan grojoknya itu kan akhirnya akan memutar kincirnya tadi. Nah dari situ akan dikembangkan menjadi energi listrik. Terus terkait dengan aspek green building, ini bangunan yang ramah lingkungan itu harus ini ada 7 aspek yang harus dipenuhi. Seperti penempatan dan efisiensi desain struktur, efisiensi energi. Ini hanya sekedar pengantar saja. Ini sebenarnya bisa dipelajari kalau untuk anak-anak arsitek. Terus ada 12 prinsip di kimia hijau. Ini juga bukan ranah kita. Ada yang nanoteknologi hijau. Green nanoteknologi ini penerapan kimia hijau tingkat lanjut dengan prinsip-prinsip rekayasa teknologi yang ramah lingkungan. Teknologi nano hijau itu melibatkan manipulasi bahan pada skala nanometer. Berarti ukurannya itu sangat kecil tapi kemampuannya itu setara dengan yang ukuran besar. Contoh, kalau kalian mengikuti perkembangan flash disk, mulai dari disket yang tipis itu, yang lebar itu, terus kemudian jadi disket yang kecil, setelah itu jadi flash disk yang kemampuannya hanya berapa mega, dan sampai sekarang yang kemampuannya sangat tinggi sekali. Semakin kecil tapi kemampuannya melebihi yang ukurannya besar. Itu terkait dengan teknologi nano ini. Bahkan di UNER kan ada jurusan nanoteknologi. Yang berikutnya ini kimia hijau. Hampir seluruh produk untuk keperluan sehari-hari ada produk kimiawi. Nah, kimia hijau mulai mendapat perhatian berbagai negara maju dalam hal penemuan, rancangan, dan aplikasi produknya, termasuk proses yang dijaga dari penggunaan bahan beracun atau zat yang berbahaya bagi kehidupan. Contoh misalnya untuk teknologi ramah lingkungan, ini biogas, merupakan teknologi pembentukan energi dengan memanfaatkan limbah. Bisa limbah pertanian, limbah peternakan, dan limbah manusia. Nah, prinsip dasarnya adalah proses penguraian bahan-bahan organik oleh mikroorganisme dalam kondisi tanpa udara untuk menghasilkan campuran dari beberapa gas, yaitu gas metan dan CO2. Biogas dihasilkan dengan bantuan bakteri. Ini ada beberapa industri IKM yang sudah menerapkan ini. Contohnya di Solo itu, di sentra industri tahu. Mereka limbah yang dihasilkan itu diolah untuk menjadi biogas. Biogas nanti akan digunakan untuk memasak tahunya. Gitu. Terus bayangkan misalnya kalian yang tinggal di daerah Jawa Timur, di sana kan banyak pesantren, pondok pesantren. Itu kan santrinya ribuan. Misalnya pondok Putri Gontor itu. Satu komplek itu santrinya kan ribuan. Tiap pagi mereka akan BAB. Itu kalau diolah jadi biogas, mereka selamanya nggak akan pernah membeli gas LPG lagi. Bahkan surplus itu. Itu bisa dijadikan sebagai badan usaha menghasil gas yang bisa menjual gasnya ke warga sekitar. Terus kalau biogas menurut asal bahan baku, ini dari limbah peternakan, seperti kotoran padat dan cair dapat dijadikan bahan baku biogas yang akan menghasilkan energi dan pupuk organik. Ini di Boyolali, peternakan sapinya, mereka juga sudah mengembangkan ini, menjadi biogas. Terus biogas dari limbah kotoran manusia. Dulu ada ini ya, sekarang ini kan permasalahan perumahan di kota-kota besar itu kan menjadi ini ya, masalah yang serius. Karena apa yang namanya lahan itu tetap, tapi jumlah manusia bertambah. Manusia butuh perumahan. Akhirnya apa yang namanya perumahan itu ukurannya jadi semakin kecil. Kalau dulu yang rumah tipe 36 itu ukuran tanahnya 80, turun jadi 70, turun jadi 60, nanti 60 turun lagi. Akhirnya apa? Rumahnya itu kecil-kecil dan masing-masing rumah punya septic tank, punya sumur sendiri. Akhirnya apa? Air sumur itu akan tercemar limbah dari septic tanknya.
Dulu ada konsep bagaimana sih para pengembang perumahan itu mengembangkan konsep septic tank komunal. Jadi masing-masing rumah tidak ada septic tanknya. Septic tank nanti keluaran dari kamar mandi atau WC langsung masuk ke septic tank komunal. Di situ kotoran tadi diolah jadi biogas. Nah, ini kan sebenarnya konsep yang benar. Akhirnya dengan ada septic tank komunal tadi yang namanya sumber air bisa dipelihara. Dia tidak akan tercemar lagi. Terus biogas dari limbah pertanian. Ini ada yang diolah jadi biogas ini ya langsung ini ya itu. Terus biogas dari limbah industri. Seperti tadi saya bilang ada industri makanan. Biogas dari limbah sampah organik. Terus pemanfaatnya bisa untuk instalasi biogas, kompor gas, rice cooker, lampu biogas, pompa air. Bahkan ada traktor pertanian yang dimodifikasi agar sesuai dengan penggunaan biogas. Keuntungannya dengan pemakaian biogas ini apa? Menurunkan volume limbah yang dibuang tadi. Yang namanya septic tank itu kan tabungan. Kalau nggak pernah diolah akan penuh nanti septic tanknya. Ini diolah jadi biogas. Jadi septic tanknya nggak akan pernah penuh. Menghasilkan energi yang bersih. Bahan bakar yang dihasilkan berkualitas tinggi dan dapat diperbarui, mengurangi polusi udara dan menurunkan emisi gas metan dan CO2 secara signifikan. Ini untuk penggunaan biogas. Terus plasmulator, ini penggunaan elektroda yang bermuatan positif dan negatif untuk menarik zat lain yang bermuatan beda. Singkatnya seperti kemampuan magnet untuk menarik logam. Contoh sekarang itu kan ada alat untuk ini pembersih ruangan itu. Humidifier apa itu kan kalau di setel itu kan nanti dia akan ini ada indikatornya itu. Kalau warnanya merah menyala itu berarti kondisi udara di situ tuh kotor, tapi nanti kalau dibersihkan itu partikel-partikel beracunnya disedot, itu nanti indikatornya akan menyala jadi hijau atau biru. Kalau udah biru berarti ini udaranya sudah bersih. Terus berikutnya ini mobil ramah lingkungan. Sebuah kendaraan yang dianggap ramah lingkungan dicapai dengan cara mengurangi konsumsi bahan bakar fosil. Atau lebih baik lagi menggunakan sumber energi terbarukan sebagai bahan bakar. Jenisnya ada mobil BBG, bahan bakar gas. Di Jakarta, BSP sudah menggunakan BBG. Kalau di Solo, BSD masih menggunakan solar. Di Semarang juga masih menggunakan solar. Terus berikutnya mobil listrik, digerakkan dengan motor listrik, menggunakan energi listrik yang disimpan dalam baterai. UNS juga sekarang punya pabrik baterai lithium. Salah satunya nanti ya untuk ini, untuk konsumsi mobil listrik dan untuk penerangan. Mobil hidrogen ini dari air ya, yang di ini proses kimia di situ. Nah kendalanya ini mahal, teknologinya mahal. Seperti aja ini aja mobil listrik itu kan risetnya itu dilakukan bertahun-tahun dan sampai sekarang belum selesai juga. Dan itu investasinya sudah sangat mahal sekali. Dulu bahkan melibatkan 7 konsorsium perusahaan PTN di Indonesia, salah satunya UNS. Itu dananya puluhan miliar waktu itu. Sampai sekarang belum ada kesimpulannya. Kesimpulannya masih jalan risetnya. Terus teknologinya yang tinggi, karena teknologinya baru. Terus yang ketiga, karena faktor kerendahannya kesadaran masyarakat akan penggunaan teknologi ramah lingkungan. Orang kalau disuruh mikir, males sudah ada. Contoh misalnya, ngapain sih harus mengolah biogas? Tinggal beli LPG aja. Itu salah satu alasannya, contohnya seperti itu. Itu terkait dengan masalah teknologi bersih. Mungkin ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya coba setelkan teknologi pikrohidro untuk pembangkit listrik.
Dan ini biasanya di daerah-daerah pegunungan dan di daerah-daerah yang terpencil dan mereka kaya akan sumber air, ini dikembangkan teknologi ini. Ini kasusnya di daerah Cianjur. Ini dari Bandung jaraknya 80 kilo tapi belum terjangkau jaringan PLN. Nonton abdi gadun bidamu tina manit CB anu bekas janten ku abdi di damel bidamu keluarna eta ngange anu 100 watan bohlamna genep neon 2 anu 5 watan 4. Sebenarnya orang desa saja mereka udah paham bagaimana sih membangkitkan listrik dari air ini. Masa kalian mahasiswa nggak bisa? Mereka tingkat pendidikannya bangunin hanya SD atau bahkan nggak tamat SD. Itu cincinnya kan sederhana sekali. Saudara-saudara, di situ pembangkit listrik tenaga Piko Hidro di Desa Cibitung 1 sudah terpasang. Ini berkat kerjasama BNI dengan Yayasan IIEE. Jumlah rumah yang teraliri listrik di Ranca Patat itu sebanyak 26 rumah, plus madrasah dan musola. Yang atasnya? Ayo orang mana ya? Pimpinan naon, terus kabupaten. Gitu. Sementara di Cibitung 1 itu total rumah yang dialiri listrik oleh pembangkit Piko Hidro sebanyak 23 rumah. Misi BNI adalah memenuhi tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Dalam hal ini BNI mengembangkan energi terbarukan di desa-desa terpencil atau di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh listrik PLN.
Wala yaman ako dilam. Bisa. Total dana CSR yang dikeluarkan BNI untuk pembangkit listrik tenaga Piko Hidro itu sebesar 196 juta untuk 4 unit. Mengingat energi adalah sumber yang sangat vital bagi kehidupan masyarakat, semoga tenaga Piko Hidro ini bermanfaat sebagai salah satu entry point untuk pemberdayaan masyarakat sekitar. Enggak kerja. Oke, itu tadi salah satu contoh pembangkit listrik tenaga Piko Hidro. Ini kalau kita lihat, ini kan sponsornya adalah BNI Go Green. BNI kan usaha perbankan, ngapain sih dia harus sibuk dengan masalah pelestarian lingkungan? Ternyata ini kaitannya dengan promosi, meningkatkan citra atau image perusahaan BNI-nya itu. Nah, dengan adanya image seperti itu kan orang akan tertarik untuk menabung di BNI atau melakukan pinjaman di BNI. Itu materi hari ini mengenai teknologi bersih. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan nggak? Tidak ada sepertinya, Pak. Kalau tidak ada pertanyaan untuk kuliah hari ini saya sampai di sini selesai. Dan saya ketemu Jumat malam untuk mengganti yang minggu kemarin. Oke, ada pertanyaan nggak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kuliah saya akhiri. Selamat sore dan sampai ketemu hari Jumat malam. Baik, Pak. Baik Pak, selamat sore. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak, selamat sore Pak. Oke.